Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita akan mereview sebuah laptop bisnis dari MSI yang mana ini layarnya sudah touchscreen. Dan MSI jarang sekali memberikan layar yang sudah touchscreen pada seri-seri laptopnya. Jadi seperti apa laptopnya? Jangan kemana-mana dan jangan di skip channel skytech.id. Ini dia MSI Summit B14 A11 MOT. Jadi sebenarnya ada beberapa varian untuk seri laptop ini, tapi untuk yang kita review kali ini menggunakan Intel Core i5 generasi 11 yaitu 1135G7. Sedangkan untuk RAM-nya ini sudah 8GB DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz. Lalu untuk storage-nya sendiri ini menggunakan 512GB SSD PCIe NVMe, dan untuk VGA sayangnya masih menggunakan bawaan dari prosesor yaitu Intel Iris Xe. Dan untuk dari layarnya, laptop ini sudah menggunakan 14 in Full HD IPS level, tapi untuk tingkat color gradingnya ini sudah 72% NTSC, yang mana ini mendekati 100% sRGB yang pastinya bagus sekali. Sedangkan untuk bundlingnya sayangnya MSI tidak memberikan bundling sebuah Microsoft Office Home Student 2019 secara permanen seperti pada brand-brand lainnya. Dan untuk range harga laptop ini dibanderol di angka 15 jutaan saja, yang mana menurut saya cukup murah dengan fitur-fitur yang akan diberikan yang akan kita bahas lebih lengkap. Oke, kita langsung lihat saja ke bagian body dan desain dari MSI Summit. Untuk dimensi yang dimiliki ini adalah 31,5 dikali 21,5 cm, dan untuk ketebalannya ini cukup tipis yaitu 1,6 cm dan beratnya hanya 1,3 kg saja. Sedangkan untuk di bagian cover kita bisa lihat di sini bahannya terbuat dari aluminium, lalu untuk warnanya ini finishing doff, dan untuk aksen MSI yang berada di bagian tengah ini berwarna gold dengan finishing chrome. Sedangkan untuk di bagian dalamnya bezelnya cukup tipis di bagian kiri dan kanan. Untuk di bagian atas sedikit agak tebal tapi sudah dilengkapi dengan webcam yang resolusinya 720p. Tapi jika kita beralih ke bagian bawahnya di bagian palm rest, ini terbuat dari bahan aluminium juga dengan warna yang sama dengan di bagian cover. Lalu untuk keyboardnya ini memiliki 3 tingkat kecerahan warna, dan key travel yang digunakan ini 1,5 mm. Sedangkan untuk di bagian touchpad ini presisi sekali di bagian tengah antara bodinya. Lalu untuk fingerprint berada di bagian kiri atas touchpad. Oke, langsung kita lihat saja ke bagian kiri dan kanan dan port apa saja yang diberikan oleh MSI pada laptop ini. Oke, di bagian kiri ini terdapat DC in, kemudian HDMI port, dan ada sebuah USB Type-C Thunderbolt 4, dan untuk yang terakhir ini ada micro SD card reader. Sedangkan untuk di bagian kanan ini terdapat dua USB Type-A dan sebuah input-output audio. MSI memberikan fitur yang cukup banyak pada Summit ini karena di bagian touchpad ini terdapat sebuah fingerprint, lalu kameranya pun sudah dilengkapi dengan IR kamera, yang mana untuk sistem keamanan ini sudah cukup sekali. Lalu untuk software, laptop ini dilengkapi dengan software Nahimic, di mana kalian bisa menyeting audio pada laptop ini seperti equalizernya kalian setting seperti apa. Lalu untuk mikrofon pun di sini MSI memberikan fitur seperti static noise suppression, lalu untuk echo cancellation, lateral cancellation, lalu voice stabilizer pun diberikan. Jadi saat kalian menggunakan mic pada laptop ini akan sangat bersih sekali suaranya. Sedangkan untuk software selanjutnya di sini MSI memberikan software MSI Center. Di sini kalian bisa menyeting untuk performanya, kalian gunakan untuk high performance, lalu kalian gunakan balance, atau mungkin kalian gunakan silent, atau juga untuk super baterai. Lalu untuk di fitur selanjutnya di sini kalian juga dilengkapi dengan application optimizer. Jadi di sini aplikasi yang biasanya kalian gunakan seperti mungkin Adobe Premiere Pro akan lebih optimal jalannya saat kalian setting di sini. Tapi untuk selanjutnya di sini kalian akan menemukan fitur yang cukup unik seperti pada baterai master. Di sini kalian bisa cek untuk baterainya, bisa kalian setting untuk mode pengecasannya, jadi AI charger, lalu best for mobility, balance, atau best for battery. Dan untuk selanjutnya kita akan tes untuk touchscreen dari layarnya. Dan untuk layarnya pun menurut saya ini touchscreennya cukup akurat, biarpun sampai ke daerah pojok pada layarnya ini cukup akurat seperti kalian bisa lihat. Di sini kita akan coba untuk gambar sesuatu, kita ganti warna terlebih dahulu. Ini akurat sekali, lalu di bagian pojok ini langsung kita bisa lihat ini sangat akurat sekali.
Berlanjut ke pengujian performa. Jadi untuk di pengujian performa ini kita akan melakukan pengujian dengan beberapa software editing dan beberapa software gaming. Tapi yang pertama kita akan menguji kecepatan dari SSD yang dimiliki oleh MSI Summit. Dan untuk hasilnya MSI Summit ini mendapatkan 1986 MB per second untuk read-nya, sedangkan untuk write ini cukup rendah yaitu 972 MB per second. Nah, untuk tes selanjutnya ini kita menggunakan Cinebench R20 dan mendapatkan hasil 2300 poin untuk tes pertama, sedangkan untuk looping sebanyak 10 kali ini rata-rata mendapatkan angka 2200 poin. Jadi kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Berikutnya kita akan mulai menggunakan software editing, yaitu yang pertama kita akan menggunakan software Blender untuk menguji kecepatan saat digunakan render 3 dimensi. Dan hasilnya saat kita menggunakan CPU pada laptop ini membutuhkan waktu 8 menit saja untuk menyelesaikan render. Sedangkan untuk menggunakan GPU-nya ini membutuhkan waktu 9 menit, dan menurut saya ini cukup cepat karena selisih 1 menit saja untuk menyelesaikan sebuah render. Selanjutnya ini kita menggunakan software Adobe Premiere Pro untuk menguji kecepatan render video dengan durasi 1 menit yang resolusinya 1080p. Dan hasilnya ini mampu diselesaikan dalam waktu 1 menit 3 detik saja. Kita lanjutkan saja untuk pengujian menggunakan software 3D Mark, dan hasilnya saat pertama kita menggunakan mode Time Spy ini mendapatkan 1023 poin. Sedangkan saat pengujian menggunakan mode Firestrike ini mendapatkan 2270 poin. Dan untuk di pengujian ketahanan kita menggunakan Firestrike tapi di mode Stress Test ini mampu lolos dengan poin 99,3%. Jadi untuk di game pertama yang kita gunakan di MSI Summit ini adalah Dota 2, dan hasilnya ini cukup stabil sekali dengan 43 fps saat kita gunakan dengan settingan yang bisa kita lihat di sini adalah settingan high. Jadi di sini kita menggunakan settingan high, dan untuk rendernya ini kita menggunakan 100% rendering. Dan ini sangat stabil sekali di angka 40-an fps. Oke, game selanjutnya yang kedua ini kita masih menggunakan game yang cukup ringan yaitu CSGO, dan hasilnya ini kita mendapatkan 40-an fps saat kita gunakan settingan high. Kita bisa lihat settingannya di sini. Settingan yang kita gunakan di sini adalah high, dan untuk shader detailnya pun kita menggunakan very high. Dan ini cukup lancar sekali saat digunakan. Jadi untuk selanjutnya ini kita mencoba ke game yang mulai sedikit berat yaitu GTA 5, dan hasilnya kita mendapatkan sekitar 20-30 fps dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan medium. Jadi untuk game selanjutnya kita menggunakan Shadow of Tomb Raider, dan hasilnya ini kita menggunakan settingan yang paling rendah yaitu settingan lowest, dan untuk fps yang didapatkan adalah sekitar 20-30 fps. Dan saat tadi kita menggunakan untuk settingan medium, hasilnya adalah force close untuk game yang saat kita buka tadi dengan settingan medium. Dan untuk game yang terakhir kita gunakan di sini adalah PES 2021, dan hasilnya ini kita mendapatkan sekitar 23 sampai ke 30-an fps. Dengan settingan yang kita gunakan di sini tadi adalah settingan 60 fps. Dan menurut saya ini sedikit kurang nyaman. Kita akan lebih nyaman lagi saat kita gunakan settingan 30 fps. Dan ini adalah settingan yang saat kita gunakan 30 fps, dan hasilnya mendapatkan fps sekitar 20 sampai ke 22 fps untuk paling teratasnya. Yang terakhir kita akan melihat ke bagian dalam dari MSI Summit. Jadi seperti apakah hardware yang digunakan dan untuk apa saja yang bisa di-upgrade, kita langsung cek saja. Oke, di bagian kiri atas ini terdapat sebuah fan, lalu sudah dilengkapi dengan 2 buah heat pipe. Selanjutnya untuk di bagian tengah ini terdapat 2 slot RAM yang mana 8 GB sudah terisi. Jadi jika kalian ingin menambahkan menjadi 16 GB, kalian tinggal memasang saja 8 GB di sebelahnya. Sedangkan untuk di bagian bawah ini terdapat sebuah baterai, dan untuk SSD ini hanya 1 slot saja dan sudah terisi. Jika kalian ingin mengupgrade, kalian harus mereplace yang sudah terpasang. Ini adalah salah satu rekomendasi laptop bisnis yang menurut saya cukup worth it untuk dibeli, karena mulai dari fitur, kemudian performa, dan untuk body dan desainnya ini sangat pas sekali. Jadi cocok untuk kalian para pembisnis yang mungkin sedang mencari laptop yang ringan, tipis, performanya powerful, dan mungkin untuk fiturnya membantu sekali seperti flip and share. Jadi saat kalian bertemu dengan klien secara face to face, kalian tinggal membalikan layarnya dengan fitur flip and share.
Tapi untuk segi penilaian kita akan memberikan mulai dari body dan desain. Jadi kita akan memberikan nilai 8,5 untuk body dan desainnya karena menurut saya ini laptop yang tipis, kemudian ringan dan tidak ketinggalan. Untuk desain dari laptop ini sangat elegan sekali, kemudian ketika kita memakai laptop ini sangat terlihat profesional sekali. Sedangkan untuk dari fiturnya pun saya akan memberikan nilai 8,5 karena untuk fitur yang diberikan seperti kamera, lalu ada fingerprint juga, ini sangat cukup sekali untuk sistem keamanan pada laptop ini. Lalu juga dibantu juga dengan fitur flip and share yang mana sangat membantu saat kalian bertemu dengan klien kalian secara face to face seperti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan untuk dari performanya saya akan memberikan nilai 8,5 juga karena untuk performa ini laptop yang cukup powerful dengan VGA yang hanya Intel Iris Xe. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian ingin request next kita akan review apa atau mungkin compare apa, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Sedangkan untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review tadi, kalian bisa langsung temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup, see you next video.